Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang sistem kerja daripada program yang saya buat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur bagaimana proses pembuatan project yang saya lakukan. Oke, pertama-tama di sini saya membuat per tabel yaitu per GUI. Dimana misalkan pertama kali yang saya lakukan yaitu membuat tampilan GUI daripada admin. Bila dijalankan misalkan kita run untuk tabel adminnya, satu tabel saya gunakan untuk satu tabel GUI. Nah, seperti ini. Jadi, dari setiap komponen, misalkan dari jabatan, kemudian komponen jabatan, kemudian presentasi, presensi, dan pembayaran gaji masing-masing saya buat satu project. Dan nantinya, masing-masing project itu nantinya saya integrasikan ke dalam sebuah project besar, di mana project yang saya buat tadi namanya kepegawaian. Nah, di dalam itu nantinya mulai dari admin, golongan, komponen jabatan, dan karyawan, dan yang lain sebagainya, itu saya jadikan sebagai libraries-nya. Jadi di situ nanti tinggal mengakses daripada kelas-kelas itu nantinya dalam project. Misalkan admin, dalam admin ini tadi saya buat misalkan pertama yaitu admin formnya, admin formnya, admin formnya. Nah, ini untuk tampilannya. Kemudian admin model ini yaitu script untuk koneksi ke database-nya, bagaimana model daripada script SQL-nya. Kemudian yang terakhir yaitu kelas Java. Nah, kelas main ini yaitu kelas koneksi, berisi tentang kode skripsi tentang koneksi. Misalkan setting UI, kemudian set server, kemudian user, password, database, make connect, dan yang lain sebagainya. Kemudian di admin model. Di admin model ini nantinya merupakan script untuk mengambil query di dalam database yang kita punya. Misalkan private class admin model. Pertama kita setting mulai dari koneksinya, kemudian kode user, username, user password, kemudian koneksinya, kemudian save admin. Nah, bagaimana ketika kita melakukan sebuah action performance ke dalam sebuah UI, itu nantinya akan masuk ke dalam database. Oleh sebab itu saya juga buat sebuah metode untuk save admin, misalkan berdasarkan query-nya insert ke dalam admin, update. Kemudian untuk valid usernya ini untuk pengecekan apakah username dan password yang kita masukkan itu sama ke dalam database. Dan yang kemudian yaitu get admin. Get admin ini untuk mendapatkan misalkan kita edit misalkan, nah ketika kita menggunakan tombol edit ini akan secara otomatis dia akan memanggil get admin. Get admin ini merupakan sebuah metode, sebuah objek yang nantinya digunakan untuk mengakses data di dalam database. Nah, maka akan otomatis dia akan mengambil isi daripada tabel yang sudah saya buat di dalam database. Seperti itu fungsi daripada metode get admin. Kemudian yang terakhir yaitu delete admin. Nah, delete admin ini sendiri yaitu metode yang digunakan untuk akses ke dalam query database. Jika action hapus ini kita lakukan, maka yang akan dipanggil adalah delete admin. Nah, setiap event tombol dalam sebuah project di sini itu direpresentasikan ke dalam sebuah form. Nah, form ini nantinya sudah saya jelaskan di sini. Misalkan untuk display datanya, untuk is inputnya. Nah, dia akan memanggil. Jadi jadi intinya dalam setiap project, dalam satu tabel, saya menggunakan 3 komponen kelas. Yang pertama yaitu admin form untuk setiap event tombolnya, GUI, dan script untuk memanggilnya, misalkan untuk save, kemudian untuk display datanya. Dan yang kedua yaitu admin model, itu merupakan script kumpulan query untuk mengakses, menginputkan, mengupdate apa yang isi di dalam database. Dan yang ketiga yaitu class main. Class main ini fungsinya yaitu untuk koneksi ke dalam database. Ini merupakan script koneksi. Nah,
Untuk tabel-tabel yang lain itu penggunaannya sama. Di dalam tabel itu mulai dari tabel golongan, kemudian saya buat lagi tabel karyawan, kemudian tabel kebijakan, itu semuanya berisinya sama. Isinya sama. Masing-masing memiliki query masing-masing. Nah, jadi yang saya gunakan yaitu untuk masing-masing GUI ini yaitu J internal form. Nah, J internal form itu sendiri merupakan sebuah library Java yaitu Java Swing yang sudah ada di dalam ID NetBeans kita sendiri. Jadi kita untuk membuatnya kita tinggal mengaksesnya saja. Kemudian untuk jabatan ini juga bisa kita lihat seperti itu. Jadi masing-masing saya buat satu database itu satu GUI. Setiap satu database satu GUI. Nah, dari masing-masing GUI itu nantinya saya integrasikan ke dalam satu database yang dinamakan kepegawaian. Nah, jadi di dalam master aplikasi ini, di dalam library saya sudah sertakan project-project yang bakal nantinya diakses. Misalkan admin, mulai dari admin, golongan, jabatan, karyawan, kemudian kebijakan, kemudian komponen jabatan, lembur, pembayaran gaji, presensi, dan prestasi. Nah, selain itu saya juga menyertakan sebuah DB paket 7 jar. DB paket 7 jar ini merupakan kumpulan dari kelas-kelas database, kemudian UI, kemudian content, dan auto number yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Saya menggunakan si auto number. Nah, si auto number itu yaitu untuk sebuah kelas di mana kelas itu nantinya digunakan untuk penambahan angka secara otomatis. Nah, di dalam itu nantinya bagaimana caranya meletakkan setiap project yang terdapat dari masing-masing tabel mulai dari admin, golongan, jabatan, komponen itu diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi. Caranya yaitu kita tinggal menambahkan libraries project yang sudah ada tadi ke dalam sebuah master kepegawaiannya. Caranya yaitu dengan cara klik kanan, kemudian kita tambahkan saja add project, misalkan project mana yang ingin kita tambahkan ke dalam aplikasi master kita, misalkan untuk kalkulator, karyawan, kita tinggal add project dan file. Nah, kemudian akan secara otomatis masuk ke dalam project master tersebut, library-nya. Nah, setelah masuk ke dalam libraries, kita secara otomatis dapat mengaksesnya. Nah, cara untuk mengaksesnya bagaimana agar kita misalkan tampil berkas dari seorang manajer admin katakanlah, dia bisa mengakses dari jabatan. Nah, jadi kita tidak perlu lagi membuat kelas yang lain misal ke dalam integrasi dalam satu database, itu akan terlihat sangat rumit. Makanya saya pisahkan setiap GUI memiliki satu project yang mewakili database. Cara untuk pemanggilannya seperti ini. Di main menu, kemudian sini. Misalkan kita lihat di sini dalam JFrame kita terdapat menu bar. Di dalam menu bar ini terdapat 5 komponen. Nah, di dalam satu menu item namakan sistem itu terdapat menu login, logout, dan exit. Kemudian di berkas itu terdapat 3, 4, 5 untuk golongan, jabatan, karyawan, dan menu komponen. Nah, cara untuk memanggilnya yaitu tinggal salah satu, misalkan golongan, kita tinggal klik kanan, kemudian event, kemudian action performat. Nah, seperti ini. Action performat seperti ini jadinya. Jadi tinggal kita ketika misalkan golongan, caranya misalkan golongan ini nama daripada package-nya, package.golongan form. Golongan form ini merupakan nama formnya yang dipanggil. Misalkan package golongan kita panggil di dalam project golongan ini terdapat package yang dinamakan package golongan.
kemudian kita memanggil form golongan. Nah, kemudian kita inisialisasikan ke dalam sebuah variabel, representasi variabel bernama m fm, kemudian sama dengan new golongan form. Nah, kepegawaian master get connection maksudnya dalam form ini nantinya kita ikut dalam koneksi kepegawaian masternya, kelas utamanya. Nah, kemudian dia akan memunculkan sebuah desktop panel menampilkan MFM tadi, golongan form yang diwakili merupakan representatif variabel golongan form. Nah, kemudian golongan form golongan dia akan di set visible bernilai true. Nah, jadi ketika ketika tombol baru diklik action performance, maka GUI-nya itu baru dia akan muncul, misalkan seperti ini golongan. Nah, kalau seperti itu. Nah, demikian penjelasan tentang program saya ini. Di sini saya juga sudah menyertakan project dan kemudian SQL database-nya ke dalam satu project. Nanti bisa di-download di blog saya. Selain itu, aplikasi yang saya gunakan ini masih dalam proses pengembangan juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.